Dunia kini berada di ambang kehancuran. Bencana alam, peperangan, moral yang runtuh, dan kekacauan global mengguncang setiap sudut bumi. Tanda-tanda nubuat akhir zaman muncul di langit dan bumi, menuntut perhatian setiap manusia. Suara rohani terdengar menembus hati, memanggil untuk bertobat dan bersiap menghadapi kedatangan Sang Raja. Mukjizat dan fenomena menakjubkan membuktikan bahwa waktu semakin dekat. Akankah manusia memilih kesengsaraan atau keselamatan? Hanya mereka yang bersiap, bertobat, dan percaya akan menemukan cahaya di tengah kegelapan, menghadapi penghakiman dan berkat ilahi dengan iman yang teguh. Bersiaplah, karena janji Sang Raja segera nyata. Dunia saat ini dipenuhi dengan ketidakpastian yang menakutkan. Bencana alam terus mengguncang berbagai belahan bumi. Gempa dahsyat merobohkan kota, topan memporak-porandakan desa, dan banjir bandang menelan ribuan nyawa. Manusia menatap langit dengan cemas, bertanya-tanya apakah kekacauan ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Setiap berita seolah membawa pesan bahwa dunia berada di ambang kehancuran. Peperangan dan konflik global makin memanas. Negara-negara saling bersaing dengan senjata canggih, perselisihan politik berubah menjadi kekerasan berskala besar. Sivitas dunia bergetar saat laporan perang menyebar, anak-anak menjadi korban, dan keluarga kehilangan rumah serta harapan. Rasa takut merayap ke setiap sudut kehidupan manusia, membuat orang bertanya-tanya kapan kedamaian sejati akan datang. Moral manusia juga runtuh secara masif. Nilai-nilai kebaikan digantikan oleh keserakahan, kekerasan, dan kepentingan pribadi. Generasi muda terseret dalam gelombang budaya yang membingungkan, kehilangan arah, dan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Dunia seakan kehilangan kompas rohani yang bisa menuntun manusia ke jalan keselamatan. Nubuat Alkitab memberikan bayangan nyata tentang apa yang terjadi sekarang. Dalam Injil Matius 24, Yesus berkata bahwa sebelum kedatangannya, akan ada peperangan, kelaparan, gempa bumi, dan banyak orang yang tersesat. Tanda-tanda akhir zaman ini bukan sekadar cerita lama, melainkan kenyataan yang mulai terlihat di depan mata. Seolah langit dan bumi bersatu memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Konflik global yang terus berkembang menegaskan rasa takut yang melingkupi dunia. Ekonomi dunia yang goyah, krisis energi, dan ketidakadilan sosial semakin memperparah kekhawatiran manusia. Setiap orang merasa kecil dan tidak berdaya, mencari jawaban atas kehancuran yang mengintai, namun jarang menemukan ketenangan. Kengerian ini membuat banyak hati tercekik oleh kecemasan dan ketidakpastian. Apakah dunia ini akan bertahan sebelum Sang Raja kembali? Pertanyaan itu menggema di setiap pikiran, di setiap doa yang terucap dalam kesendirian. Tanda-tanda jelas bahwa waktu semakin dekat, dan hanya mereka yang membuka hati untuk mendengar panggilannya yang mungkin menemukan harapan sejati. Dunia menunggu, manusia bimbang, dan langit menyiapkan panggung bagi kedatangan Sang Raja. Seiring dunia diguncang oleh kekacauan dan rasa takut, beberapa orang mulai mendengar bisikan yang tidak berasal dari bumi. Suara-suara lembut namun tegas menusuk hati mereka di saat sunyi, seperti firman yang muncul dari langit. Tidak semua yang mendengar berani membicarakannya. Sebagian merasa takut dianggap gila, namun suara itu terus memanggil, menuntun mereka untuk bersiap menyambut Sang Raja. Mimpi-mimpi yang tampak biasa pun berubah menjadi wahyu. Dalam mimpi, cahaya menembus kegelapan, menunjukkan jalan-jalan yang harus diikuti dan bahaya yang mengintai. Beberapa melihat kota-kota yang hancur, sementara tangan-tangan surgawi menolong orang-orang yang setia. Mereka terbangun dengan jantung berdebar, menyadari bahwa dunia sedang berada di ambang perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesaksian muncul dari berbagai belahan dunia. Seorang wanita di Timur Tengah melihat malaikat menulis pesan di udara dengan cahaya emas, sementara seorang pria di Amerika menatap langit malam dan melihat bintang-bintang bergerak membentuk simbol yang sama dengan nubuat Alkitab. Semua tanda itu menguatkan satu pesan. Kedatangan Yesus semakin dekat, dan manusia harus bersiap. Namun bisikan dari surga bukan hanya berupa penglihatan. Suara-suara itu menembus hati, menantang manusia untuk menilai kembali hidup mereka. Mereka yang terjebak dalam keserakahan, kebencian, atau dosa mendengar panggilan untuk bertobat. Sebagian merasakan rasa bersalah yang tajam, sementara sebagian lainnya menemukan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dunia seakan berhenti sejenak, menunggu respons manusia terhadap panggilan ilahi. Fenomena ini memicu ketegangan antara yang percaya dan yang skeptis. Banyak yang menolak,
menyebut itu sekadar imajinasi atau kebetulan. Namun, mereka yang mengalaminya tidak bisa menolak kenyataan yang menekan hati mereka. Suara dari surga, cahaya yang memancar, dan tanda-tanda yang muncul di bumi terus menunjukkan bahwa sesuatu yang monumental sedang terjadi. Ketika berita tentang tanda-tanda ini mulai tersebar, rasa takut di masyarakat meningkat. Orang-orang bertanya-tanya apakah mereka termasuk yang akan selamat, atau apakah mereka akan tertinggal saat sang raja datang. Para pemimpin rohani memperingatkan agar manusia tidak mengabaikan firman, karena waktu semakin singkat. Kecemasan bertemu harapan dalam hati banyak orang, menciptakan pergolakan batin yang luar biasa. Beberapa orang merasa dipanggil untuk bersaksi, membagikan pengalaman mereka kepada dunia. Namun, perlawanan juga muncul. Media dan pihak skeptis menolak menyebarkan cerita itu, menganggapnya hoaks atau imajinasi berlebihan. Semakin banyak orang yang percaya justru semakin dicemooh, dan ini menambah ketegangan antara terang dan gelap, antara iman dan penolakan. Di balik semua itu, ada rasa damai yang luar biasa bagi mereka yang mendengar dan menanggapi panggilan itu. Mereka merasa hidupnya berubah. Hati yang sebelumnya penuh kekhawatiran kini diisi keberanian. Setiap tindakan kecil untuk berbuat baik, setiap doa yang tulus, dianggap sebagai persiapan menghadapi kedatangan sang raja. Dunia mungkin kacau, tapi hati manusia bisa menemukan ketenangan yang abadi. Fenomena ini membuat manusia sadar bahwa bumi hanyalah sementara, dan panggilan ilahi lebih nyata daripada yang pernah mereka bayangkan. Setiap kejadian, baik mimpi maupun tanda di langit, menekankan satu hal. Saat ini bukan waktu untuk menunda. Kesiapan rohani menjadi kunci, karena kedatangan Yesus akan segera mengubah segalanya. Bisikan dari surga pun semakin menekan kesadaran manusia. Bangkitlah, bersiaplah, karena waktu telah dekat. Suara itu bukan lagi sekadar peringatan, tapi ajakan untuk bertindak sekarang. Setiap orang dipanggil untuk memilih, meninggalkan dunia yang rusak, dan menatap langit dengan iman dan harapan. Dunia mungkin bimbang, namun bagi mereka yang mendengar bisikan itu, hari-hari terakhir ini adalah peluang untuk menemukan keselamatan abadi. Kegelapan mulai tampak lebih jelas di dunia ini. Bencana alam, peperangan, dan ketidakadilan yang terus berkembang seolah bukan lagi sekadar kebetulan, tetapi pertanda dari kekuatan gelap yang mencoba menghancurkan iman manusia. Setiap konflik tidak hanya merusak fisik, tetapi juga melemahkan moral dan spiritual umat manusia. Iblis dan pengikutnya tampak bangkit dalam berbagai bentuk. Kejahatan merajalela di kota-kota besar, korupsi, kekerasan, dan keserakahan menjadi norma. Generasi muda terseret dalam gelombang budaya yang memuliakan kepalsuan dan kesombongan, meninggalkan ajaran moral dan rohani. Dunia seperti medan perang antara terang dan gelap, dan manusia berada di tengahnya. Perang dan konflik global semakin brutal. Negara-negara saling menyerang dengan teknologi canggih, sementara kelompok radikal menyebarkan kekacauan dan ketakutan. Setiap laporan perang menjadi bukti nyata bahwa dunia sedang berada di ujung kehancuran, dan manusia mulai menyadari bahwa ancaman terbesar tidak hanya berasal dari sesama manusia, tetapi dari kekuatan yang lebih gelap dan tersembunyi. Pandemi, kelaparan, dan krisis ekonomi memperparah kekacauan. Mereka yang miskin dan lemah menjadi korban paling nyata dari kekuatan gelap ini. Hati manusia dipenuhi ketakutan dan putus asa, dan banyak yang mulai kehilangan harapan. Dalam situasi ini, suara-suara dari surga yang terdengar di bab 2 menjadi semakin penting. Hanya iman yang mampu menenangkan hati yang gelisah. Kejahatan moral meluas dengan cepat. Kebencian, iri hati, dan kejahatan tersembunyi menembus kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang sebelumnya merasa aman di tengah keluarga dan komunitas kini, mulai merasakan ketidakamanan dan ketidakpastian. Dunia seakan dirasuki oleh roh yang menolak kebenaran dan keadilan, dan manusia menjadi sasaran pengaruh gelap itu. Tanda-tanda supernatural mulai muncul. Beberapa orang melaporkan fenomena aneh, bayangan yang bergerak sendiri, bisikan gelap di malam hari, dan mimpi buruk yang terasa nyata. Fenomena ini menegaskan bahwa pertarungan rohani bukan sekadar konsep, tetapi kenyataan yang menakutkan. Mereka yang percaya dan bersiap untuk kedatangan Yesus mulai merasakan tekanan ini sebagai ujian iman. Kebingungan manusia memuncak. Di satu sisi, berita tentang bencana dan kekacauan menyebar di seluruh dunia. Di sisi lain, tanda-tanda dari surga terus muncul, memanggil orang untuk bertobat dan bersiap. Ketegangan ini membuat dunia bimbang,
menciptakan dilema antara kepasrahan pada ketakutan dan keberanian untuk percaya pada janji keselamatan. Para pemimpin rohani memperingatkan umat manusia agar tidak mengabaikan firman dan tanda-tanda yang muncul. Mereka menekankan bahwa kedatangan Yesus akan segera terjadi, dan hanya mereka yang tetap teguh dalam iman yang akan selamat. Peringatan ini bukan hanya untuk mereka yang percaya, tetapi juga untuk seluruh umat manusia yang masih hidup dalam kegelapan moral dan spiritual. Namun, di tengah kegelapan, ada cahaya kecil yang menandai harapan. Mereka yang mendengar bisikan dari surga mulai berbuat baik, menolong sesama, dan memperkuat iman. Setiap tindakan kecil menjadi senjata rohani melawan kekuatan gelap. Dunia mungkin kacau, tetapi hati manusia yang berserah pada Allah menjadi benteng terakhir menghadapi kehancuran. Apakah manusia mampu bertahan menghadapi gelombang kejahatan ini? Pertanyaan itu menggema di seluruh bumi, di setiap hati yang takut namun berharap. Kekuatan gelap sedang menyiapkan panggungnya. Namun suara dari surga dan iman yang teguh menjadi penopang. Dunia memasuki babak paling menentukan, dan pilihan setiap manusia akan menentukan apakah mereka berada dalam terang atau gelap saat Sang Raja kembali. Langit mulai berbicara dengan cara yang tak bisa diabaikan manusia. Meteor jatuh dari arah yang tak terduga, menimbulkan cahaya berapi yang menghancurkan kota-kota kecil. Aurora muncul di belahan bumi yang tak biasanya, menari di langit malam dengan warna aneh dan memukau, seolah langit memberi peringatan kepada manusia yang acuh tak acuh. Gempa bumi menghancurkan infrastruktur, jalan retak, dan jembatan runtuh seketika. Gunung berapi meletus dengan dahsyat, memuntahkan lahar yang menelan desa-desa. Setiap kejadian alam ini bukan hanya kebetulan. Fenomena ini selaras dengan nubuat Alkitab tentang tanda-tanda menjelang kedatangan Sang Raja. Dunia mulai menyadari bahwa langit dan bumi sedang bersatu memberi pesan yang jelas. Badai dahsyat mengamuk di samudra, menelan kapal-kapal, menghancurkan pelabuhan, dan mengirim ombak raksasa ke pantai. Manusia yang mengandalkan kekuatan teknologi menjadi tak berdaya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Dunia tidak pernah menyaksikan kekuatan alam yang seolah menuntut perhatian manusia secara langsung. Fenomena alam tidak hanya menakutkan, tetapi juga simbolis. Gerhana matahari dan bulan terjadi secara berurutan di berbagai belahan dunia, memicu kegemparan di kalangan ilmuwan dan umat beriman. Banyak yang membaca ini sebagai tanda nubuat yang semakin jelas. Kedatangan Yesus semakin dekat, dan manusia harus bersiap dengan hati yang murni. Binatang-binatang bertingkah aneh. Migrasi massal terjadi di darat, laut, dan udara, mengganggu keseimbangan alam. Ikan mati bertebaran di sungai, burung-burung jatuh dari langit, dan hewan liar muncul di kota-kota yang sebelumnya damai. Fenomena ini membuat manusia semakin takut, menyadari bahwa dunia ini bukan lagi aman dan stabil seperti sebelumnya. Di tengah semua kekacauan ini, orang-orang mulai mengalami tanda-tanda pribadi dari langit. Cahaya aneh muncul di kamar, suara-suara lembut menuntun hati, dan mimpi-mimpi penuh makna mengguncang kesadaran mereka. Pesan ini tidak hanya untuk mereka yang percaya, tetapi juga bagi mereka yang masih ragu. Dunia sedang menyiapkan panggung terakhir untuk umat manusia. Beberapa wilayah mengalami bencana yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Sungai tiba-tiba meluap, gunung longsor tanpa peringatan, dan badai pasir menelan desa-desa. Kesaksian saksi mata tersebar melalui media sosial, menimbulkan kepanikan global sekaligus menguatkan keyakinan mereka yang percaya akan nubuat. Dunia tampak tidak lagi berada di bawah kendali manusia. Kekuatan gelap semakin terlihat melalui kekacauan alam ini. Banyak yang menolak untuk percaya, menyalahkan manusia atau alam semata. Namun hati mereka yang mencari jawaban mulai merasakan adanya campur tangan ilahi yang nyata. Setiap tanda menjadi peringatan bahwa waktu semakin singkat, dan persiapan rohani menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Di sisi lain, mereka yang mendengar bisikan dari surga dan melihat tanda-tanda ini mulai bersatu. Doa dan pertobatan menjadi senjata melawan rasa takut dan kekacauan. Cahaya iman mulai bersinar, meski dunia berada dalam gelap gulita. Orang-orang percaya mulai menyadari bahwa tanda-tanda ini bukan hanya peringatan, tetapi juga panggilan untuk memperkuat iman dan menunggu Sang Raja dengan hati yang murni. Pertanyaan itu kembali menggema. Apakah manusia akan menyadari pesan ini sebelum semuanya terlambat? Langit dan bumi memberikan bukti yang tak terbantahkan. Dunia mungkin gemetar dan kacau, tetapi mereka yang bersiap akan menemukan harapan yang abadi. Kedatangan Sang Raja semakin dekat,
Dan hanya hati yang siap dan iman yang teguh yang akan mampu menghadapi hari-hari terakhir ini. Di tengah dunia yang kacau dan tanda-tanda alam yang menggetarkan bumi, suara rohani mulai terdengar lebih jelas. Suara ini bukan dari manusia, bukan pula sekadar gema, tetapi panggilan yang menembus hati setiap orang. Ia memanggil manusia untuk menilai kembali hidupnya, untuk memilih jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Beberapa orang merasakannya melalui doa yang mendalam. Saat mereka bersujud, hati yang gelisah tiba-tiba tenang, dan suara yang lembut menyampaikan pesan. Bertobatlah, bersihkan hatimu, dan persiapkan diri untuk kedatangan Sang Raja. Rasa takut berubah menjadi dorongan untuk berubah. Dan setiap kata dari panggilan itu seperti lentera yang menuntun di kegelapan. Fenomena rohani tidak berhenti pada satu orang. Di berbagai belahan dunia, kesaksian muncul tentang cahaya dan suara yang membangkitkan kesadaran manusia. Seorang pemuda yang hidupnya kacau mendengar kata-kata yang menyuruhnya meninggalkan jalan dosa. Seorang ibu yang putus asa merasakan tangan tak terlihat yang menuntun langkahnya kembali kepada kebaikan. Dunia mulai menyadari bahwa panggilan ini nyata dan mendesak. Namun, panggilan ini juga menimbulkan konflik batin. Banyak yang tergoda untuk mengabaikannya, berpikir masih ada waktu. Hati mereka dibebani oleh keserakahan, kebencian, dan ketakutan, membuat mereka sulit menerima suara ilahi. Pergolakan ini menjadi ujian terbesar. Apakah manusia mampu memilih iman di tengah kekacauan dunia? Di kota-kota yang porak-poranda oleh bencana dan perang, orang-orang mulai berkumpul untuk mendengar firman. Pemimpin rohani menyerukan pertobatan, mengingatkan bahwa waktu semakin singkat. Doa massal, puasa, dan penyerahan hati menjadi senjata melawan keputusasaan. Dunia yang kacau ini memaksa manusia untuk menyadari satu kebenaran. Keselamatan hanya ditemukan melalui iman dan pertobatan. Kesadaran manusia meningkat saat mereka menyaksikan mukjizat kecil di tengah kehancuran. Sungai yang meluap tiba-tiba surut, badai mereda di saat kritis, dan cahaya aneh muncul di malam hari. Fenomena ini menegaskan bahwa suara rohani bukan sekadar ilusi, tetapi peringatan dan harapan yang nyata. Mereka yang merespons panggilan itu mulai melihat kehidupan dengan mata hati baru. Beberapa orang mulai bersaksi, membagikan pengalaman rohani mereka kepada dunia. Mereka menceritakan mimpi, penglihatan, dan perasaan luar biasa yang memaksa mereka untuk bertindak. Cerita-cerita ini menimbulkan kontroversi, namun juga menyalakan iman bagi yang mendengar. Suara rohani menjadi pengikat yang menyatukan mereka yang percaya, sekaligus menimbulkan perbedaan antara yang menerima panggilan dan yang menolak. Dalam pergolakan batin ini, pertanyaan tentang hidup dan kematian semakin menekan manusia. Setiap tindakan, kata, dan niat diuji di bawah cahaya kebenaran. Mereka yang selama ini hidup dalam dosa merasakan penyesalan yang tajam, sementara mereka yang setia menemukan keberanian untuk bertahan. Dunia tidak hanya menghadapi bencana fisik, tetapi juga ujian spiritual yang menentukan nasib abadi. Kekuatan gelap mencoba menyesatkan mereka yang mendengar panggilan. Ilusi, godaan, dan bisikan kebohongan berusaha membuat manusia mundur. Namun suara dari surga lebih kuat bagi mereka yang membuka hati. Cahaya iman menembus kegelapan, dan setiap doa menjadi tameng yang menjaga hati tetap teguh menghadapi godaan. Suara panggilan rohani terus menegaskan satu pesan. Bertobatlah sekarang, bersiaplah untuk kedatangan Yesus, dan tinggalkan jalan yang membawa kehancuran. Dunia mungkin semakin kacau, namun hati manusia yang mendengar panggilan itu menemukan arah baru. Pilihan ada di tangan setiap individu, dan hanya mereka yang berserah kepada Sang Raja yang akan menemukan keselamatan abadi. Dunia semakin hancur di sekeliling manusia. Gempa bumi, badai, perang, dan kekacauan moral membuat banyak orang terperangkap dalam ketakutan. Di tengah kehancuran itu, setiap individu dihadapkan pada satu pertanyaan yang menentukan. Akankah mereka menyerah pada dunia atau memilih jalan keselamatan melalui Yesus? Orang-orang yang menolak panggilan rohani mulai merasakan akibatnya. Keserakahan, kebencian, dan penipuan yang dulu tampak menguntungkan kini menjadi bencana bagi mereka sendiri. Hidup yang penuh dosa berubah menjadi penyesalan dan penderitaan. Seolah dunia memperingatkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tak bisa dihindari. Di sisi lain, mereka yang merespons panggilan rohani menemukan jalan menuju keselamatan. Doa, pertobatan, dan tindakan baik mulai mengubah kehidupan mereka secara dramatis. Mereka yang dulu lemah dan takut kini menjadi berani menghadapi bencana dan ancaman gelap.
Hati yang murni menjadi pelindung dan cahaya di tengah kegelapan dunia. Konflik batin semakin tajam bagi manusia yang masih ragu. Setiap keputusan terasa berat. Mengikuti dunia yang menawarkan kesenangan sementara atau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada sang raja. Perasaan takut, ragu, dan godaan terus menggoda. Namun suara rohani dan tanda-tanda di bumi menjadi pemandu bagi mereka yang mau mendengarkan. Fenomena alam semakin memaksa manusia untuk memilih. Badai yang menghancurkan kota, gempa yang meruntuhkan jembatan, dan badai pasir yang melanda desa-desa menjadi peringatan nyata bahwa waktu semakin dekat. Dunia yang kacau ini menuntut manusia untuk bertindak, untuk memutuskan di sisi mana mereka berdiri, dalam kesengsaraan atau dalam keselamatan. Para pemimpin rohani memperingatkan bahwa penghakiman semakin dekat. Dunia yang menolak panggilan rohani akan menghadapi kehancuran dan penderitaan, sementara yang setia akan menemukan perlindungan dan harapan. Setiap kata, setiap peringatan, menjadi dorongan dramatis agar manusia tidak menunda keputusan penting ini. Kesaksian mereka yang selamat dari bencana menegaskan satu hal. Keselamatan tidak bisa diperoleh melalui kekuatan manusia sendiri. Mereka yang mengandalkan iman dan pertobatan menemukan jalan keluar dari kesengsaraan, sementara mereka yang mengabaikannya jatuh dalam kekacauan dan penderitaan. Pilihan ini bukan teori, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan secara langsung. Bagi yang beriman, kesengsaraan di dunia bukanlah akhir. Mukjizat kecil muncul di tengah bencana. Rumah yang nyaris roboh tetap berdiri, keluarga yang kehilangan segalanya menemukan pertolongan, dan hati yang gelisah menemukan ketenangan. Semua itu menjadi bukti bahwa keselamatan hanya datang dari Sang Raja, dan iman yang teguh adalah kunci untuk bertahan. Namun bagi yang menolak, dunia menjadi neraka nyata. Rasa takut, penyesalan, dan putus asa menyelimuti hati mereka. Mereka melihat kehancuran di sekitar mereka, tetapi tidak tahu kemana harus lari. Dunia yang penuh dosa menuntut harga yang mahal, dan mereka yang menolak panggilan rohani harus menanggung akibatnya sendiri. Akhirnya, pertanyaan dramatis kembali mengemuka. Akankah manusia memilih kesengsaraan atau keselamatan? Dunia mungkin semakin kacau dan gelap, tetapi bagi mereka yang menanggapi panggilan Yesus, masih ada harapan. Pilihan ada di tangan setiap orang, dan hanya keberanian untuk bertobat serta iman yang teguh yang akan menentukan nasib mereka di hari-hari terakhir ini. Langit terbuka dengan cahaya yang tak tertandingi. Bumi bergetar seakan menyambut raja yang datang. Dari arah yang tak dapat ditentukan, sebuah kilauan terang muncul, menembus kegelapan dunia yang kacau. Mereka yang setia menatap dengan takjub, sementara yang menolak panggilan rohani merasa takut dan gemetar. Suara malaikat memenuhi langit. Lagu-lagu surgawi bergema, menandai kedatangan Sang Raja. Getaran spiritual menyelimuti setiap hati manusia, memaksa mereka untuk menatap ke atas dan menyadari bahwa momen yang telah dinubuatkan akhirnya tiba. Dunia yang kacau seketika menjadi saksi dari kebenaran ilahi yang luar biasa. Reaksi manusia bervariasi. Mereka yang menolak menjerit dalam kepanikan, menyadari kesalahan hidup mereka. Sementara itu, mereka yang bersiap dan setia meneteskan air mata sukacita, hati dipenuhi rasa damai dan bahagia yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kegelapan yang menakutkan selama bertahun-tahun digantikan oleh terang abadi yang tak tergoyahkan. Fenomena alam semakin dramatis. Badai berhenti tiba-tiba, gunung berapi yang aktif mereda, dan gempa bumi mereda seolah bumi sendiri bersujud kepada Sang Raja. Langit dipenuhi warna dan cahaya yang menakjubkan, menegaskan bahwa kekuatan ilahi telah datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia. Para malaikat turun ke bumi, membawa pesan bagi umat manusia. Mereka menandai setiap jiwa yang setia dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan yang penuh harapan. Sementara itu, jiwa yang menolak menghadapi ketakutan dan kesedihan, menyadari bahwa waktu untuk bertobat hampir habis. Dunia berada di ambang perubahan total. Kedatangan Sang Raja juga membawa penghakiman bagi kejahatan. Mereka yang menebar kekerasan, kebencian, dan dosa kini merasakan akibat dari perbuatan mereka. Hati yang keras dan tak percaya diuji. Sementara mereka yang setia menerima berkat dan perlindungan. Dunia menyaksikan perbedaan mencolok antara terang dan gelap, iman dan dosa. Orang-orang percaya mulai mengalami mukjizat luar biasa secara pribadi. Luka sembuh, orang sakit pulih, dan mereka yang sebelumnya putus asa menemukan kebahagiaan yang tak tergambarkan.
Kehadiran sang raja mengubah kehidupan mereka seketika, membuktikan bahwa kuasa ilahi jauh melampaui kemampuan manusia dan bahwa keselamatan sejati hanya datang darinya. Suasana di bumi menjadi sakral. Setiap hati yang terbuka merasakan kedamaian surgawi yang menenangkan. Semua rasa takut, kecemasan, dan penderitaan yang selama ini membayangi manusia digantikan oleh sukacita dan harapan yang abadi. Dunia, meski belum sepenuhnya pulih, merasakan awal dari kerajaan yang adil dan penuh kasih. Keajaiban ini tidak hanya untuk manusia yang berada di tempat-tempat tertentu. Cahaya dan berkat sang raja menyebar ke seluruh bumi, menembus gunung, lautan, dan kota yang hancur. Setiap makhluk merasakan kedatangannya dengan cara yang unik, menegaskan bahwa penglihatan dan penyelamatannya universal, menjangkau semua yang bersedia membuka hati. Akhirnya, dunia menyadari satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kedatangan sang raja adalah nyata, dan setiap jiwa di bumi dihadapkan pada pilihan akhir antara keselamatan dan kehancuran. Mereka yang bersiap menerima kasih dan perlindungannya, sementara yang menolak menghadapi konsekuensi dari dunia yang kacau. Saat itu, semua menyadari bahwa janji ilahi telah digenapi, dan masa depan manusia kini tergantung pada iman dan keteguhan hati mereka. Dunia telah mencapai puncak kekacauan, tanda-tanda telah muncul, dan sang raja telah menampakkan diri. Kini, setiap manusia dihadapkan pada satu pilihan terakhir, bersiap atau tertinggal. Suasana di bumi begitu tegang, seolah setiap hati menahan napas menunggu keputusan yang akan menentukan nasib abadi. Mereka yang menanggapi panggilan rohani mulai memperkuat iman. Doa, pertobatan, dan perbuatan baik menjadi fondasi untuk menghadapi hari-hari terakhir. Mereka menyadari bahwa tidak ada waktu untuk menunda, karena kedatangan sang raja adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan lagi. Hati yang siap menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Fenomena alam terus menunjukkan kuasa ilahi. Langit bersinar, gempa mereda, dan badai berhenti seketika bagi mereka yang berserah. Dunia yang kacau mulai menemukan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang membuka hati, sementara yang menolak tetap berada dalam ketakutan dan kekacauan. Setiap tanda adalah panggilan untuk bertindak sekarang, sebelum segalanya terlambat. Kesadaran manusia semakin meningkat. Banyak yang sebelumnya ragu mulai bertanya, apakah aku sudah bersiap? Pertobatan menjadi urgen, dan setiap tindakan baik dianggap sebagai persiapan rohani. Dunia yang tampak hancur kini menjadi medan latihan bagi iman, di mana keberanian, keteguhan, dan kasih diuji secara dramatis. Mereka yang tetap teguh mulai merasakan kedamaian yang luar biasa. Hati yang gelisah selama bertahun-tahun kini dipenuhi sukacita dan harapan. Setiap doa menjadi perisai. Setiap langkah dalam ketaatan menjadi jalan menuju keselamatan. Dunia mungkin masih kacau di luar, tetapi dalam hati manusia yang percaya, kerajaannya mulai terasa nyata. Namun, godaan dan tekanan tetap ada. Kekuatan gelap terus mencoba menggoda mereka yang beriman untuk menyerah. Bisikan kebohongan, ketakutan, dan keraguan datang silih berganti. Mereka yang bersiap harus bertahan, meneguhkan iman, dan terus memilih jalan yang benar meski dunia menentang dan ketidakpastian mengintai. Komunitas orang percaya bersatu. Mereka saling menolong, berdoa bersama, dan memperkuat satu sama lain. Persatuan ini menjadi cahaya tambahan di tengah gelapnya dunia. Bersama-sama, mereka menjadi saksi hidup bahwa iman dapat mengalahkan ketakutan, dan bahwa keselamatan bukanlah mimpi, tetapi kenyataan yang bisa dicapai. Tanda-tanda dan mukjizat yang terlihat sebelumnya semakin jelas. Sungai yang surut, badai yang reda, dan cahaya di malam gelap menjadi simbol bahwa mereka yang setia tidak ditinggalkan. Dunia mungkin tampak runtuh, tetapi bagi yang bersiap, ini adalah bukti nyata bahwa Allah bekerja di tengah kekacauan untuk menegakkan kebenaran dan kasih-Nya. Pesan terakhir terdengar dengan jelas di hati setiap manusia, bersiaplah, karena kedatanganku sudah dekat. Kata-kata ini bukan sekadar peringatan, tetapi ajakan untuk bertindak sekarang. Setiap orang diberi kesempatan terakhir untuk memilih iman, meninggalkan dunia yang menyesatkan, dan menatap masa depan dengan keyakinan dan harapan abadi. Akhirnya, dunia mencapai titik klimaks. Semua yang telah terjadi bencana, peperangan, mukjizat, dan tanda-tanda membawa satu pesan dramatis dan jelas. Waktu manusia terbatas, dan hanya mereka yang bersiap akan menemukan keselamatan. Dunia menunggu, hati manusia diuji, dan kedatangan sang raja mengingatkan setiap jiwa bahwa pilihan mereka menentukan nasib abadi.
Bersiaplah, karena hari yang dijanjikan telah tiba. Dunia kini berada di ambang sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana, peperangan, dan moral yang runtuh telah mencapai puncaknya, menegaskan nubuat Alkitab yang selama ini hanya diceritakan. Setiap manusia merasakan ketegangan yang menahan napas, menunggu keputusan yang menentukan nasib abadi. Fenomena alam yang luar biasa menegaskan kehadiran Sang Raja. Meteor, gempa, gunung berapi, badai, dan cahaya aneh di langit tidak lagi hanya peringatan, tetapi bukti nyata bahwa kekuatan ilahi bekerja di bumi. Dunia yang kacau menatap langit dengan campuran takut dan kagum, menyadari bahwa saat penggenapan telah tiba. Suara dari surga terdengar menggema di seluruh penjuru bumi. Malaikat dan bisikan rohani menembus hati manusia, menegaskan bahwa waktunya tidak lama lagi. Mereka yang setia merasakan kedamaian, sementara yang menolak panggilan menyadari kesalahan mereka dan dihantui ketakutan yang tak tertahankan. Pilihan kini mendesak, dan setiap hati diuji dengan intensitas yang dramatis. Kesengsaraan manusia bertemu mukjizat. Mereka yang berserah pada panggilan rohani menyaksikan keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Sungai yang meluap surut, badai berhenti, dan rumah-rumah yang nyaris hancur tetap tegak. Dunia mungkin penuh kehancuran, tetapi iman yang teguh menunjukkan kemenangan nyata di tengah kegelapan. Kekuatan gelap semakin mengamuk, mencoba menyesatkan dan menghancurkan. Godaan, kebohongan, dan ketakutan terus datang silih berganti. Namun cahaya iman yang bersinar dari mereka yang bersiap menembus gelap, membuktikan bahwa kebenaran ilahi mampu mengalahkan kekuatan jahat yang paling menakutkan sekalipun. Manusia menghadapi ujian akhir, bersiap atau menyerah. Dunia menawarkan kesenangan sementara dan keamanan palsu, sementara panggilan rohani menawarkan keselamatan abadi. Setiap langkah, doa, dan tindakan menjadi pertimbangan yang menentukan nasib abadi. Kesadaran dramatis ini memaksa setiap orang untuk memilih dengan sepenuh hati. Persatuan orang beriman menjadi pilar harapan. Komunitas yang saling mendukung, berdoa bersama, dan menolong satu sama lain memperlihatkan bahwa iman kolektif mampu menahan gelombang kehancuran. Bersama-sama, mereka menjadi cahaya yang membimbing jiwa-jiwa yang masih ragu menuju keselamatan. Kedatangan Sang Raja membawa penghakiman dan kasih secara bersamaan. Mereka yang menolak panggilan menghadapi konsekuensi dari dunia yang kacau, sementara yang setia menerima berkat, perlindungan, dan kedamaian. Dunia menyaksikan perbedaan dramatis antara terang dan gelap, iman dan dosa, hidup dan kematian. Di akhir zaman ini, mukjizat, tanda, dan fenomena alam bersatu membentuk pesan dramatis. Waktu manusia terbatas, dan keselamatan adalah hasil dari keputusan yang diambil sekarang. Setiap hati yang bersiap menemukan harapan, dan setiap tindakan baik menjadi persiapan menghadapi hari penggenapan. Akhirnya, dunia mengetahui kebenaran terakhir. Kedatangan Sang Raja adalah nyata, dan manusia dihadapkan pada pilihan menentukan nasib abadi. Waktu telah habis bagi yang menunda, dan hanya mereka yang bersiap, bertobat, dan teguh dalam iman yang akan menikmati damai, sukacita, dan keselamatan abadi. Bersiaplah, karena janji ilahi telah digenapi dan hari penggenapan telah tiba. Dunia yang sebelumnya kacau kini mulai merasakan damai yang belum pernah ada sebelumnya. Badai telah reda, gempa bumi berhenti, dan peperangan lenyap. Langit yang gelap dan penuh tanda-tanda kini bersinar dengan cahaya abadi, menandai dimulainya era baru di bawah pemerintahan Sang Raja. Manusia yang selamat merasakan kedamaian yang mendalam dalam hati mereka. Mereka yang menanggapi panggilan rohani melihat kehidupan berubah total. Rasa takut, kecemasan, dan putus asa digantikan oleh sukacita, kasih, dan harapan abadi. Dunia yang dulu hancur kini menjadi ladang berkat bagi yang beriman. Mukjizat dan tanda ilahi terus terjadi, tetapi kali ini sebagai bukti kasih dan pemeliharaan, bukan peringatan. Sungai mengalir jernih, tanah subur, dan langit cerah menjadi simbol bahwa bumi kini berada dalam pemeliharaan langsung Sang Raja. Kehidupan mulai pulih, dan manusia belajar menghargai keseimbangan antara dunia dan iman. Keadilan ditegakkan secara nyata. Mereka yang dulu menindas dan menebar kejahatan kini menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Sementara mereka yang setia menerima berkat, perlindungan, dan kedamaian. Dunia menyaksikan perbedaan dramatis antara terang dan gelap, dan semua menyadari bahwa kebenaran ilahi selalu menang.
Komunitas orang beriman berkembang menjadi cahaya yang menuntun manusia baru. Mereka saling menolong, membangun kembali kota yang hancur, dan membimbing mereka yang baru menemukan iman. Persatuan ini menjadi fondasi era baru, di mana kasih, keadilan, dan iman menjadi prinsip utama kehidupan. Fenomena alam kini menyertai harmoni dunia. Angin bertiup sejuk, hujan memberi kehidupan, dan cahaya matahari menyinari bumi tanpa ancaman bencana. Alam dan manusia hidup selaras, seolah bumi sendiri merayakan kedatangan sang raja dan era baru yang penuh harapan. Orang-orang yang masih ragu kini diberikan kesempatan untuk bertobat. Suara rohani dan mukjizat mengundang mereka kembali ke jalan kebenaran. Era baru ini bukan hanya tentang kedamaian fisik, tetapi juga penyembuhan spiritual, di mana setiap jiwa diberikan kesempatan untuk menemukan iman dan keselamatan. Pendidikan, moral, dan kehidupan sosial mengalami transformasi. Generasi baru dibesarkan dengan nilai kebenaran, kasih, dan pengabdian kepada sang raja. Dunia yang dulu kacau belajar dari pengalaman masa lalu, membangun budaya yang menekankan kejujuran, persaudaraan, dan pelayanan kepada sesama. Keberanian, iman, dan pertobatan menjadi teladan bagi semua. Mereka yang selamat dari era kekacauan menjadi saksi hidup bahwa keselamatan sejati hanya ditemukan melalui kesetiaan dan hubungan dengan sang raja. Dunia menyaksikan perubahan dramatis. Dari kehancuran menuju kehidupan yang dipenuhi cahaya, kasih, dan keadilan. Akhirnya, manusia menyadari satu kebenaran abadi. Setelah gelap dan penderitaan, akan selalu ada terang bagi mereka yang berserah. Era baru ini bukan sekadar harapan, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan, dihidupi, dan diwariskan. Bersiaplah, dunia baru telah dimulai, dan setiap jiwa memiliki kesempatan untuk hidup dalam damai, sukacita, dan kasih abadi sang raja. Bumi kini berada di titik penghakiman terakhir. Setiap hati manusia diuji, keputusan dan perbuatan mereka selama kekacauan dunia kini diperlihatkan dengan jelas. Mereka yang menolak panggilan rohani merasakan beratnya hukuman, sementara yang setia dipenuhi damai dan penghiburan surgawi. Langit menyala dengan cahaya ilahi, menandakan penghakiman dan pembaruan yang akan segera terjadi. Gemuruh seperti guntur memenuhi seluruh penjuru bumi, menyadarkan manusia bahwa waktu pertanggungjawaban telah tiba. Tidak ada yang dapat bersembunyi. Setiap perbuatan terlihat dan setiap niat terbuka di hadapan sang raja. Bencana dan kekacauan yang pernah melanda dunia kini berbalik menjadi sarana pemurnian. Sungai yang keruh menjadi jernih, bumi yang retak kembali subur, dan kota-kota yang hancur perlahan diperbaiki dengan mukjizat ilahi. Pemulihan dunia dimulai, menegaskan bahwa penghakiman bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga pembaruan dan kasih ilahi. Manusia yang bertobat dan beriman merasakan sukacita dan kelegaan luar biasa. Luka dan penderitaan yang dialami selama era kekacauan mulai sembuh, dan hati yang gelisah diisi dengan damai. Mereka yang selamat memahami bahwa pengampunan dan keselamatan hanya datang melalui iman dan ketaatan kepada sang raja. Namun, mereka yang menolak panggilan menghadapi akibat yang dramatis. Ketakutan, penyesalan, dan rasa bersalah menyelimuti setiap hati. Dunia yang kacau kembali menegaskan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan kejahatan yang dipilih tidak bisa dihapuskan tanpa pertobatan sejati. Komunitas orang beriman menjadi cahaya pemulihan. Mereka membantu membangun kembali dunia fisik dan spiritual, menanam benih kasih, keadilan, dan iman di setiap lapisan masyarakat.